Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan nanti gue mau masukin podcast juga nih. Yo, silakan semoga silakan. Jadi harus gue buka dengan seperti tadi, ya kan. Ini gue sekarang udah punya beginian tuh, ya kan. Apa itu? Mic ya? Oh. Wih, Rode mic. Iya, biar nyaingin Arif lah. Nah, itu menunjukkan. Oh, kalau gue masih pakai headset, men. Sorry, levelnya kita beda, men. Kita levelnya di bawah. Kalau orang sakti itu peralatannya nggak canggih. Kalau masih pemula tuh begini. Aduh, ini kalau dua orang NLP kayak begini kelakuan ini nggak bener ini. Oke, teman-teman semua yang mungkin sempat nonton nggak tahu ya, mungkin nontonnya di Facebook, nanti juga ada di YouTube sih. Kita masih atau di podcast. Atau di podcast. Ya, kalau podcast bukan nonton, dengerin ya. Oh, dengerin. Ini udah agak lama kita nggak lakukan ini karena Antonius Arif ini sibuk sekali ya. Ini fitnah, ini opini, bukan fakta, men. Kalau nggak dikontak dia nggak kontak duluan. Gue kontak duluan, gue nanya lu. Enak aja. Oke, jadi kita masih lanjutin bedah buku meditation. Yes. Saya pegang yang edisi Oxford. Saya edisi bahasa Indonesia. Terjemahan. Itu for information ada terjemahan baru lagi loh. Iya, yang punyanya Nora kan? Iya. Ya, gue lagi pesen itu juga. Gila, karena tadinya punya yang ini juga nih, yang edisinya Win, tapi mumet terjemahannya, jadi ini aja deh ya. Iya. Ini maklum nih, kita orang Indonesia yang masih sosok bahasa Inggris, yang walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan ya. Iya. Kita ngajakin anak-anak lu tuh pasti lebih lancar. Oh iya, anakku bahasa Inggrisnya jago banget, men. Jago banget. Bahkan dia lebih ngerti dibandingkan istri gue. Nggak pakai kursus kan? Kenapa? Nggak pakai kursus lagi? Nggak. Anakku dua-duanya tidak pakai kursus, dan yang gede malah sekarang sudah bisa bahasa Jepang, bro. Hanya gue tuh udah lulus LIA Advance 3, begini juga tetap aja. Iya, betul. LIA tuh Advance sampai 4, bro. 3, bro. Oh, 3 ya? Ya, gue juga. Nggak tahu dulu ya. Ya, gue juga lihat juga sih. Kan kita beda angkat. Tapi kita nggak boleh ngomong ini, bro. Nanti kalau kita ngomong brand, kita dituntut loh. Pencemaran nama baik dianggap loh. Oke. Ya, silakan. Kita ini ada masih di book 2. Ini menjelang akhir ya. Kalau nggak salah tuh lipatannya. Betul. Betul. Terakhir 17. Iya, kayaknya sih sampai nomor 14 ya. Ya, kita terakhir 14, betul. Sekarang yang ke-15 gitu kan. Kalau coba refleks sedikit, mungkin review ya. Yang 14 itu kita sampai pada bahasan tentang ya seberapa lama pun kita hidup ya. Itu sebenarnya inti yang kita miliki cuman momen sekarang, ya kan ya. Betul. Nah, itu poinnya gitu ya. Jadi yang bawahnya nyambung ya, Bos. Kenapa? Yang bawahnya kan 15, 16 kan sambungan dari yang itu juga soalnya kan. Betul. By the way, di Facebooknya lu posting di mana, bro? Kok nggak ada, bro? Nama lu nggak ada. Hah? Di Facebook lu nggak ada nih. Nama lu nggak ada. Apa belum ke live ya? Udah live kok ini. Live, tapi kalau di Facebook lu nggak muncul sih, bro. Bentar. Muncul kok. Jangan-jangan. Masa muncul ya? Kok di gua nggak ada tuh. Wah, ini unik nih. Ini with Antonius Arif juga loh padahal. Iya, tapi di Facebook lu gue buka nggak ada. Wah, harus diupdate tuh Facebook lu, Bos. Ya mudah-mudahan ada orang yang nonton lah. Oke, lanjut. Kalau nggak ganti handphone. Gue pakai 2 handphone nih, dua-duanya nggak ada. Iya. Di tempat gue sih ada. Jadi ya nggak apa-apa. Ya lanjut ya, nggak apa-apa. Oke, ini kita masuk ke nomor 15 ya. 15 itu 15. Kalimatnya pendek sini, aku bacain aja bahasa Inggrisnya ya. Nanti coba lihat terjemahannya. Everything, jadi ada tanda kutip di sini. Everything is what you suppose it to be. For the words that were addressed to the cynic Monimus. Jadi kutipan tadi itu kayaknya dari filsuf aliran Monimus are clear enough and clear to the value of that saying. If one accept its inner meaning so far as it is true. Jadi kayaknya ini nyambung ke yang 15 tadi. Ya, 15 tadi kan bicara soal mau seberapa panjang pun hidup kita tuh tidak memiliki masa lalu, tidak memiliki masa depan, kita hanya memiliki detik bahkan momen yang kita miliki sekarang gitu ya. Nah, sehingga
apa ya? Mungkin kalimat everything is what you supposed to be ini memahaminya semacam ini nggak sih? Semacam Kalau di gua bilangnya gini, semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian. Nah, ini kan bahasa terjemahannya udah repot nih. iya. Ya. Semua adalah sebagaimana pikiran menjadikannya demikian. Jawaban singkat yang diberikan pada Monimus yang sinis ini cukup jelas. Yang sinis aja udah salah. Iya, itu terjemahannya salah tuh. Nah, namun jelas juga nilai perkataannya. Jika seseorang menangkap intinya sejauh kebenarannya, udah nggak jelas. Kayak, nah jadi gini bro, gue coba mungkin kalau gue mungkin lihatnya dari ini aja deh bro. Kalau gue ngeliatnya dari sinis saja dulu deh, sinis deh. Gue melihat aliran sinis ini adalah aliran yang menarik bro. Jadi aliran sinis ini adalah aliran yang menjadi salah satu virtue-nya di Stoik sih sebenarnya kalau menurut gua. Yang dimana salah satu yang dipakai adalah wisdom yang dipakai sama kita, atau yang bisa dikatakan wisdom virtue-nya, tapi yang dipakai pilarnya adalah pilar asen ya, mengiyakan, jangan sampai membuat opini. Maksudnya kalau dari gambaran itu segala hal dalam kehidupan kita itu disinisin aja lah, kita sinis lah. Jadi sinisin aja. Jadi jangan ketika ada apapun yang kejadian, lu yakin nggak itu problemnya? Jangan-jangan bukan itu gitu loh. Ya kan sinis kan tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya contoh di bulan misalkan ya Maret ini, April ini kondisi kelihatannya makin berat ya. Misalnya contoh kondisinya makin berat ya. Yakin makin berat. Bener. Kamu yakin nggak? Itu kan orang sinis kan lihatnya gitu tuh bro. Ya, tapi lucunya skeptis. Tapi lucunya kalau dibalik kondisinya juga lagi baik, dia kan nanya, yakin kondisinya baik. Jadi dia semuanya dibalik gitu loh. Mau kondisinya positif maupun negatif, sinis akan tetapnya ngeliatnya dari segala sudut. Jadi, kalau diterjemahkan ini ada dua ya. Yang kalau yang tadi kan everything as is supposed to be kan. Tapi kalau di si Penguin ini mungkin lebih dekat sama yang punya lo tadi. All is as thinking makes it so ya. Jadi apa yang terjadi itu sesuai dengan pola pikirmu ya kan, apa yang kamu pikirkan. Betul. Tapi kalau dari sini everything is what you supposed to be. Jadi ya segala hal tergantung lo mikirnya kayak apa. Yang gitu. Apa adanya, ya apa adanya. Apa adanya. Jadi maksudnya melihatnya fakta sih sebenarnya bahasa terjemahan yang sederhana adalah fakta, jangan ngeliatin secara opini. Fakta atau ini bro, atau tergantung cara pandang. Jadi maksudnya ini kan kalimat yang ya segala sesuatu tergantung cara pandangnya aja sih. Lo memandang ini krisis itu juga ya, tapi itu yang kejadian gitu. Itu bisa sih bro, itu bisa sih. Tapi kalau itu yang ngomong itu adalah si orang Stoik sih bro. Tapi yang ngomong ini orang sinis. Nah ini menarik. Kalau yang di ini itu kan kesannya kalimatnya si sinis. Iya. Tapi kalau di sini lebih clear bahwa justru kalimat tadi itu made to Monimus. Jadi justru pada si Monimus. Ya. Oh, menarik nih. Jadi mungkin kalau seandainya mungkin ya, atau kita yang salah menerjemahkan. Jadi si Monimus tuh ngomong, kemudian dijawab lah sama si siapa namanya si Markus ini. Ya apapun bener lah sesuai pola pikir lo. Kalau mikir gitu ya bener kayak gitu. Kalau mikir ini susah ya beneran susah. Kalau mikir ini anugerah ya beneran anugerah. Bisa banyak sih. Gitu. Iya. Karena artinya bisa berbeda sih. Betul. Gue setuju. Karena kalau disambungin sama yang sebelumnya kan itu ya tadi ya. Mana nih? For the present is equal for all and what is passing must be equal also. Jadi segala hal di dunia ini tuh sebenarnya kayak equal ya, standar sama gitu ya, dan bagi pandangannya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, bobotnya sama. Betul. Jadi karena equal ya segala sesuatu semua apapun kita netral kali ya. Bentar, ini kok suaranya Arif putus. Agak berbeda. Halo bro. Apa punya gue yang unstable ya? Oke, sekarang gimana? Halo bro. Hai. Halo. Kedengeran nggak? Ya, baik-baik aja kalau gue. Oke. Halo bro. Kedengeran. Jadi kalau gue bilang segala sesuatu netral adanya sih bro. Sebelum sampai diberikan sebuah opini sih.
Nah, itu kalimat yang nomor 14 itu kayaknya begitu. Karena netral, jadi ya tergantung lu mikirnya apa gitu. Lo supposed to be, Masuk akal. Masuk kalau akal. berasumsi bahwa ini Masuk susah, akal. ya susah gitu kan. Kalau kayak Betul, kemarin gue betul, ngobrol betul. sama teman-teman ya. Jadi bulan Januari kemarin, bro. Januari akhir lah ya. Yap, Sama teman-teman yap, di Society itu kan evaluasi kan. Jadi kita ya, bikin ya. planning baru. Terus sekali sebelumnya evaluasi dulu tahun lalu. Ya. Ternyata begitu dirunut-runut, bos, kegiatan Yap. komunitas kita tuh makin banyak justru tahun 2020. Makin bagus dong. Makin banyak, iya, online semua emang tuh makin banyak. Jadi Hmm. kegiatan udah buku praktis makin banyak, kelas-kelas makin banyak. Akhirnya ada cara belajar baru yang belajar NP online itu hampir kayaknya sekarang nih bang, kalau gue pikir-pikir hampir tiap minggu pasti ada pertemuan. Pada justru ketika kita Berarti bener kan? Jadi Bro Teddy lebih sibuk kan sekarang kan? Jadi mengaku sekarang kan? Tapi yang ngontak gue duluan loh. Kan? Jebak deh. Ngontak dulu lah. Oh iya, oke. Oke, nah gitu. Oke, lanjut. Jadi di satu sisi memang ini krisis, tapi di sisi lain ini opportunity at the same time gitu kan. Nah, terus akhirnya ya apa namanya ya Betul. itu jadi bisa kita syukuri kan gitu. Gitu bro. Betul. Oke. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada pekerjaan apa? Ya benar. Sebenarnya apapun itu tergantung dari sudut pandang. Aku setuju. Oke. Kita coba lanjut aja nih. Nomor 16. Ya, kita lanjut ya. Coba bro, coba 16. baca dari tempat lo bro. Gue sambil lihat di sini nih versi Inggrisnya. Ya, jiwa manusia membahayakan dirinya sendiri. Wah, ini lucu nih. Jiwa manusia membahayakan dirinya sendiri. Pertama, ketika menjadi dalam kurung sebisanya jamur dan tumbuh dengan ganas. Waduh, semacam tumor di alam semesta. Nah, ini udah menarik nih. Lebih tepatnya menarik karena gue nggak ngerti apa maksudnya ya. Iya, gue juga baca bahasa Inggrisnya agak repot ini. Iya, karena membenci apapun yang terjadi berarti memisahkan diri dari alam dengan memberontak. Yang secara kolektif merangkul sifat-sifat dasar tertentu dari segala hal. Itu yang pertama. Pertama dulu deh bro. Pertama dulu deh. Jadi kayaknya kalau gue coba memahaminya, jadi human soul does violence to itself. Jadi kayak jiwa manusia itu suka menyakiti dirinya sendiri. Nah, seperti halnya si itu tadi ya, seperti halnya tumor atau jamur gitu ya di alam semesta. Jadi jiwa manusia dalam pandangan si Markus ini kayaknya punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri dengan menjadi, karena di bawah-bawahnya nanti kan kalau salah ada poin-poin soal ini ya. Ketika manusia menyakiti orang lain, ya berniat jahat pada orang lain itu kan. Nah, hal-hal itu tuh kayaknya dibuka di poin nomor 16 ini sebagai manusia itu suka melakukan hal-hal yang seolah-olah seperti jamur atau tumor di alam semesta gitu. Jadi melakukan hal-hal yang tapi sebenarnya dia tuh menyakiti dirinya sendiri dengan menjadi jamur itu. Gitu. Jadi dengan melakukan perilaku yang buruk dia menyakiti dirinya sendiri gitu loh. Wah, ini kok ya masuk akal sih. Jadi kayak nyari gara-gara aja ya. Suka nyari gara-gara kan. Iya betul sih. Ini bener sih terjemahannya bikin gue mabuk sih. Karena membenci apapun yang terjadi berarti memisahkan diri dari alam dengan memberontak. Berarti dia memisahkan diri dari alam. Iya. Memisahkan, kita suka memisahkan. Berarti nggak nature ya. Jadi kita nggak selaras kali ya bro. Ya, ketika melakukan hal-hal yang buruk, ini kan nanti di bawahnya ya, melakukan hal yang buruk, menyakiti orang segala macam itu, kita kayak melawan alam gitu. Akhirnya menjauhkan kita. Iya, tidak selaras. Nggak selaras. Gitu. Nggak selaras. Ya kalau dikaitin sama hukum law of nature-nya dia sih, iya. Ya. Kedua ya, ketika berpaling dari manusia lainnya atau bahkan dibawa begitu jauh ke dalam arah yang berlawanan yang membahayakannya. Yang seperti ini merupakan kasus dalam jiwa-jiwa orang yang terhadap kemarahan. Oh, maksudnya terikat dalam kemarahan. Jadi problem-problem kita karena
Oh, oke. Jadi kayak gini sih mungkin, bro. Gue coba ya, mungkin dari sudut gue. Kayak opini terhadap segala sesuatu opini, itu bisa terjadi karena gue sendiri yang mau melekat dengan opini itu. Jadi sama kayak gue ada tumor dalam diri gue, yang gue harusnya tahu itu salah, tapi gue malah dipiara gitu loh. Yes. Gue biarin. Ya malah gue kasih makan, udah tahu. Jadi udah gitu kita udah tahu ini nggak selaras, tapi malah gue temenin. Itu yang terjadi sih. Itu menurut pendapat gue sih kalau dari lihat ini sih. Nggak tahu bagaimana bro. Dan itu apa sebenarnya perilaku itu menyakiti dirinya sendiri gitu sebenarnya. Ya kan, seolah-olah itu nanti menyakiti orang, padahal menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia menyakiti jiwa itu menyakiti dirinya sendiri. Jadi kayak di sini kan, ini kan kalau nggak salah poin nomor 1 tadi ya. Jadi apa namanya jadi jamur atau jadi tumor tadi ya. Terus poin nomor 2 ada ini, ketika melawan ya, punya pola pikir yang melawan kecenderungan alam nggak selaras. Yang kedua adalah apa namanya menyakiti orang ya, berniat menyakiti orang lain. Ya itu contohnya ketika seseorang kehilangan kendali atas emosinya ya, tulus their temper. Jadi kalau kehilangan kendali kemudian menyakiti orang, nah itu juga sebenarnya menyakiti dirinya sendiri juga. Gitu. Setuju. Poin nomor 2 ya. Jadi nggak selaras sama alam atau berpikir berlawanan dengan alam. Yang kedua keinginan untuk menyakiti orang gitu ya, do harm to others gitu. Nah, nomor 3 bro. Oke, kita coba ya. Jiwa udah aneh lagi. Ketiga, jiwa membahayakan dirinya sendiri ketika diserahkan pada kenikmatan atau rasa sakit. Waduh. Nah, jadi menyerah kayaknya sih. Menyerah baik kepada kenikmatan maupun rasa sakit. Jadi kalau dia lagi senang sesuatu itu menyerah gitu, jadi hamba pada kesenangannya. Tapi ketika dapat penyakit juga menyerah sama sakitnya gitu, kayak apa ya, putus asa mungkin ya, dapat sakit terus putus asa gitu. Itu juga menyakiti dirinya sendiri gitu kali ya. Oke. Coba ya kita lanjutin ya bro ya. Kita lanjutin keempat. Tadi udah ketiga ya, keempat. Oke. Ketika disembunyikan, keempat ya, ketika disembunyikan, melakukan atau mengatakan apapun yang dibuat-buat atau salah. Nah ini nggak ngerti nih gua. Jadi ketika itu disembunyikan, ngarang-ngarang, bohong. Apa perasaan disembunyikan? Oh, oke. Kayaknya itu nggak sih? Bahasa Inggrisnya ngomong apa, bro? Bahasa Inggrisnya ngomong apa? When it acts a part and says or does anything under false pretense. Jadi apa ya? Bohong ya? Oh ya, oke. Bohong. Penipuan gitu ya, melakukan penipuan. Atau pura-pura, bro. Pretend itu kan pura-pura. Pura-pura gitu. Palsu lah gitu ya. Berkata-kata palsu. Oke. Kelima, ketika gagal mengarahkan tindakan atau gerakan batinnya sendiri ke sebuah tujuan dan bertindak serampangan tanpa perhatian sadar, padahal tindakan paling sepele sekalipun harus dilakukan dengan tujuan. Dan tujuan akhir bagi makhluk rasional adalah mengikuti akal dan peraturan pola dasar pengaturan yang paling terhormat, yaitu semesta. Berarti nature lagi kan. Jadi artinya nggak selaras lah bro, kalau dari kalimat ini nggak selaras sama alam lah. Nomor 5 ini apa? Ini kan tadi nomor 16 poinnya kan itu ya, or human soul does violence. Jadi sebenarnya perilaku orang itu suka menyakiti diri sendiri. Tadi ada beberapa poin. Nah poin kelima ini kan ngomongin soal ketika dia nggak berhasil mengarahkan tindakannya kepada hal-hal yang baik gitu. Jadi harusnya kan tindakan kita diarahkan ke hal-hal yang baik. Nah dia tidak melakukan itu ya. Nah sehingga bertindak serampangan. Nah padahal harusnya tindakan sekecil apapun itu harus jelas tujuannya gitu ya. Dan tujuan yang paling utama adalah dari sebuah tindakan itu adalah apa namanya, tindakan yang bermanfaat bagi cities and constitution, jadi bagi masyarakat banyak, bagi aturan-aturan bersama gitu kan. Gitu. Gue coba lagi mengkonekkan dengan stoik sih bro. Jadi karena menurut gue ini nature yang dari bagian yang mana ya? Jadi apakah ya ini pasti ada permainan tentang opini sih, udah pasti ada.
Udah pasti ada berkaitan dengan action, itu juga pasti ada. Ya enggak? Ada juga berkaitan dengan menahan emosi, ya kan betul ya? Betul. Bagaimana self Temper tadi. controlnya, Nomor berapa tadi? Jangan gampang marah kan, intinya jangan Nomor gampang 2 marah. tadi, temper nomor 2. Iya, iya. Jadi ada self controlnya di sana. Dan iya, jadi harus selaras dengan alam, harus bisa mampu melakukan self control, jangan cepat memberikan opini, kan gitu istilahnya kan ya. Bisa gue bilang gitu kan? Memberikan opini dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita hidup menjadi jauh lebih baik. Itu maksudnya gitu kan? Iya. Arahnya. Jadi summary-nya mungkin 5 poin kan. Jadi iya. namanya orang itu bisa menyakiti dirinya. Satu, dia hidup gak selaras kan sama alam. Kedua, menyakiti orang gitu ya. Kehilangan kendali, menyakiti orang. Yang ketiga adalah menyerah ya pada rasa kesenangan maupun rasa sakit gitu ya, menyerah. Kemudian yang keempat tadi ya bertindak palsu gitu ya, bertindak atau berkata-kata yang palsu. Yang kelima tidak mengarahkan tindakannya. Virtue-nya ya, virtue-nya justice. Tidak justice berarti. Yes, tidak mengarahkan dirinya ke tindakan yang baik gitu. Padahal harusnya seluruh tindakan, ya di summary bagian akhir tuh Bos, harusnya seluruh tindakan kita itu diarahkan ke hal yang baik. Apa itu hal yang baik? Ya itu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak. Gitu. Betul. Ya berarti yang dibicarakan ini adalah wisdom, justice, courage, dan temperance. Semua digomongin sama dia. Luar biasa, sakti lah si Arif ini. Hafal banget tuh. Gue aja kagak hafal tuh. Bukan hafal. Itu maksudnya aku coba, karena kalimat itu kan terlalu luas. Yes. Chang terlalu tinggi, bro. Ketika Chang Amnya terlalu tinggi, orang yang denger kita juga mabok, bro. Iya. Iya enggak? Itu yang aku ngerasain sih. Kita masuk 17 ya, bro? Nah, 17. Biar tuntas buku 2 lah. Masa udah berbulan-bulan kita nggak tuntas buku 2 kan? Ya lah, 3 bulan lagi, aduh, bikin malu ini. Lanjut ya, gue coba ya bro. Mudah-mudahan 17 jauh lebih jelas. Manusia hidup di dunia hanya sesaat. Nah ini clear. Keberadaannya adalah aliran. Nah keberadaannya adalah aliran. Nah ini nggak jelas di situ apa tulisannya. Daya pahamnya mengabur, komposisi raganya membusuk. Oh maksudnya keberadaan tubuhnya suatu saat juga akan hilang. Pokoknya intinya semua hal tentang keberadaan dirinya, daya otaknya, fisiknya, pikirannya, itu semua pasti akan nggak ada. Dan takdirnya tak bisa diprediksi. Ketenarannya tidak pasti. Singkatnya, segala sesuatu di tubuh mengalir layaknya sungai. Segala sesuatu, sungai kan berarti dari atas turun ke bawah, hilang gitu kan. Segala sesuatu di pikiran adalah mimpi dan hayalan. Waduh, serem ya. Hidup adalah perang dan kunjungan tanah asing. Jadi maksudnya hidup itu adalah ada kunjungan singkat, brief stay. Kunjungan singkat, betul. Kayak kita datang ke satu tempat, kita pergi ke satu lokasi cuma sementara. Iya. Dan satu-satunya ketenaran abadi adalah kelupaan, forget. Waduh. Maksudnya abadi. Aku tahu sih sebenarnya ini pernah dengar ceritanya. Jadi Marcus Aurelius itu pernah ngomong bahwa dia menyatakan suatu saat juga Marcus Aurelius pun orang lupa gitu loh. Ya dia menyatakan, gue siapa sih? Gue tuh bukan siapa-siapa. Orang juga akan lupain gue. Ternyata salah dia kan ya. Ternyata orang tetap ingat sama dia sampai hari ini kita ngomongin ya. Itu yang dikutip di sini nih, di Inner Citadel. Betul. Si Marcus bilang mana nih ya di depannya? Soon you will have forgotten everything. Soon everybody will have forgotten you. Terus si Gerardo bilang kayaknya Marcus Aurelius salah nih. Iya salah. Dia masih dikenal. Buktinya sampai hari ini kita masih bahas. Iya, bahkan yang dibahas buku harian lagi ya. Buku harian. Jadi tapi maksudnya dia adalah intinya sih gue paham sih bro. Dia tuh selalu ngomong gini. Ini aku ngomong tentang stoik. Jadi stoik itu buat apa sih lo nimbun gitu loh? Buat apa lo mencari kekayaan? Buat apa lo melakukan itu semua? Kalau lo dikasih kaya, ya kaya Seneca. Tapi lo mau pakai buat apa? Bukan tujuan hidup satu-satunya di dunia ini adalah cuma sekedar mengejar kekayaan. Itu yang mau dibahas sebenarnya. Bahwa hidup ini kita singkat. Tapi hal baik apa yang kita mau berikan kan? Kalau gue bilang legacy juga nggak bisa, karena alirannya jelas bukan aliran legacy kan. Kalau Mama Stephen Covey pasti kan ngomongnya legacy kan gitu loh. Legacy apa yang lo berikan? Dan gue yakin juga Stephen Covey juga dalaminnya stoik ya pasti.
Ya, lingkaran pengaruh kepedulian tuh kan dikotomi Oh, kendali kan. nah itu maksud gue. So Iya. makanya kalau dikasih gambaran ini bahwa gue kasih gambaran bahwa buat dia ketenaran juga nggak penting. Semua hal apapun nggak penting. Dan aku lucu nih bro, gue nonton satu film. Jadi nonton film siapa tuh namanya? Winter Soldier sama satu lagi siapa tuh ya? Falcon. Sorry? Falcon ya, baru ya di Falcon. Disney Oh Plus. iya iya. Ya, lo tahu ya, tahu ya. Lo tahu kalau dia ngomong apa bro? Ketika Gue belum nonton itu, baru iklan jadi doang. dia menyerahkan perisainya Kapten Amerika. Hmm. Dia bilang si Kapten Amerika ini stoik banget orangnya. Ketawa, semua ketawa tuh. Jadi kesannya stoik itu orang yang gak ada perasaan, gak ada emosi, everything fine. Kan memang Kapten Amerika kan sosok itu yang dibuat kan. Seakan-akan ada masalah apapun dia santai, ada tantangan apapun dia santai, stoik banget gitu loh. Ya. Itu lucu sih waktu dia bilang dia nyebut ini stoik banget, ini stoik banget dia katanya. Ya, jadi kalau diambil poinnya nih ya, nih kalimat pertama kan dua kalimat ini agak panjang kan? Ya. Ya tadi ya, hidup itu sementara gitu ya. Betul. Ngalir ya. Indera Betul. kita akan hilang ya, badan kita lama-lama busuk ya. Betul. Apa namanya, jiwa kita juga lama-lama menghilang. Jadi destiny beyond divining itu apa ya istilahnya tadi? Destiny beyond divining itu apa ya? Defining kan mendefinisikan ulang. Bukan divine, divine. Oh, divine itu ilahi, bro. Iya, makanya di Kategori. situ apa terjemahannya? Our destiny beyond divining. Melebihi dari abadi. Ya. Jadi ya kehidupan ini abadi, tapi kita sebenarnya nggak abadi kan. In our fame precarious ya, bakal hilang. Yep. Segala sesuatu yang mengalir ya, mungkin kalau bayangan tubuh kita mengalir itu kan tubuh kalau mati ya, kemudian kubur gitu kan, itu kan akan ya urai dan segala macam lah ya, akan ngalir gitu ya. Nah, kemudian ya all that belongs to the soul, dream and delusion ya, hanya angan-angan doang ya. Nah, our loss jadi kehidupan kita tuh memang peperangan dan hanya stay di foreign line. Jadi kayak orang mungkin kalau bilang peperangan nggak bisa dibilang peperangan sih bro, karena ini yang ngomong konteksnya kan Marcus Aurelius ya. Iya, perjuangan kali ya. Perjuangan. Kalau gue setujunya adalah perjuangan, karena hidup itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Ya. We must do something. Kita nggak bisa cuma diem doang, nggak bisa. Iya. Ya tadi. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya sekarang diem-diem saja, berarti dia nggak stoik tuh. Jadi kan kita kayak brief stay in a foreign land. Jadi kayak cuman hidup sementara di sebuah tanah. Itu kayak orang Jawa bilang urip mampir ngombe itu. Jadi hidup tuh kayak mampir buat mampir minum. Sebentar aus atau istirahat kemudian jalan lagi kan gitu. Gua setuju. Jadi artinya dalam kondisi pandemik kita jangan diem saja. Wah iya betul, harus banyak yang dikerjain itu. Iya, harus ada yang dikerjain walaupun nggak tahu apa yang dikerjain menghasilkan apa enggak. Yang penting lakukan bikin aja ya. Bikin aja. Bikin begini kan. Ini gara-gara pandemi nih. Iya. Pandemi kalau nggak ada pandemi juga nggak mungkin gue punya waktu nggak mungkin gue bisa ketemu Teddy yang sibuk, yang tadi jadwalnya udah sangat padat ya. Oke. Yuk lanjut ya. Lanjut nih. Lalu apa yang bisa mendampingi hidup kita? Wah ini menarik. Satu hal. Dan hanya satu-satunya, filsafat. Ya. Di dalamnya termasuk menjaga ketuhanan di dalam diri kita untuk tetap aman dan bebas dari bahaya, berkuasa atas kenikmatan dan rasa sakit, tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan, kebenaran dan integritas, serta tidak bergantung pada tindakan orang lain atau kegagalan untuk bertindak. Nah, gue terusin dulu bro, ini masih ada hubungan ini. Kemudian menerima semua yang terjadi dan diberikan kepadanya yang berasal dari sumber lain yang merupakan asalnya sendiri, dan senantiasa menanti kematian dengan senang hati dan percaya bahwa kematian tidak lebih dari peleburan unsur-unsur yang darinya makhluk hidup tercipta. Nah, gue stop dulu dah. Ini berarti apa? Dikotomi kontrol kan? Iya, jadi kan tadi ya di bagian awal kan ngomongin soal hidup itu sementara, terus perjuangan, kan itu banyak akan hilang. Terus kalau kayak gitu, mungkin pertanyaan kemudian, terus habis itu kita mesti gimana dong, ya kan? Apa yang bisa memandu hidup kita tuh apa gitu kan? Betul. Di sini dibilang ya satu-satunya adalah filsafat ya, maksudnya filsafat mungkin dalam esensi yang sebenarnya yang pencari pecinta kebijaksanaan itu ya.
Nah, Ya, betul. tapi di sini coba didefinisikan ya, filsafat itu nanti akan menjaga diri kita ya, apa namanya, membuat kita bisa menguasai kesenangan dan kesakitan atau Ya, kesulitan. aman, ya, Kita juga bebas dari bahaya. kita nggak ngasal kalau bertindak ya kan. Kemudian Betul. Berkuasa atas kenikmatan dan rasa sakit, tidak bisa melakukan menerima, sesuatu tanpa tujuan. bisa menerima apa Ya, yang betul. terjadi, gitu kan, dan memahami bahwa segala sesuatu itu ya apa. Ini menarik ya, issuing from the source, Pakai from tujuan. to its origin itu apa ya, kayak meyakini bahwa segala sesuatu tuh ada sumbernya, ada yang ngatur gitu kan sih, gitu nggak maksudnya? Ya, source of origin ya berarti artinya betul. Iya kan, kayak kayak memahami bahwa segala sesuatu tuh ada yang mengatur, dan kemudian akhirnya menerima, menjalani hidup, apa, menunggu kematian dengan senang hati ya, dengan sukacita ya. Ya, betul betul betul. Bahwa makanya kemarin kan ada yang ngomong gini ya. Jadi kalau ditanya, kemarin kan di grup Stoik Indonesia kan ditanya, kesehatan apakah bisa dikontrol? Saya jawab enggak. Karena kesehatan memang tidak bisa dikontrol, tapi pola menjaga kesehatan, berolahraga, makan vitamin, suplemen dan sebagainya itu bagian upaya kita untuk jadi sehat. Tapi apakah bisa jadi umur panjang? Ya wallahu alam ya. Artinya bisa ya bisa enggak, itu yang penting kita we must do something dibandingkan kita nggak melakukan apa-apa. Yes, betul. Dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Ya bukan berarti kalau buktinya kan kita lihat ada orang yang olahraga besoknya meninggal juga ada kan. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Paling nggak kita we must do something gitu. Nah, poinnya jadi menarik ya. Lalu apa yang membuat orang pada saat menjalani tadi ya pola hidup sehat bisa bisa dijalani dengan serius, padahal dia tahu ya bahwa hidup itu sementara, itu juga belum tentu membuat dia bisa hidup terus. Ya tadi ya, bahwa apa namanya, hidup ini ngalir ada aja. tujuan. Ngalir ya kan, ngalir, kemudian dia punya tujuan baik, tadi pengen berbuat baik, buat bermanfaat buat dirinya, buat masyarakatnya. Jadi mati nggak mati itu dia tunggu dengan sukacita ya, sambil menjalani usaha-usahanya. Iya. Gua gini sih bro. Ini Antonius Arif yang bisa gua katakan mungkin 2-3 tahun inilah bro. Jadi sorry ya, mungkin no offense buat teman-teman yang mungkin dengar atau nonton ini. Ini cuma sudut pandang saya. Bisa jadi artinya ini pendapat saya, ini opini saya. Jadi kayak gini bro. Ketika misalkan gua ambil contoh, kita gue ngelihat tubuh kita tuh kayak vessel gitu. Tubuh kita kayak kendaraan. Jiwa kita itu atau spirit kita, roh kita itu kita punya tujuan. Kalau saya nggak menjaga vessel saya nggak menjaga tubuh saya, maka pertanyaannya apakah tujuan saya akan tercapai? Ya tidak. Ya, tapi paling nggak saya berusaha. Jadi kadang-kadang makanya kenapa aku bilang itu karena ada orang yang menyatakan saya happy kok dengan kondisi saya begini. Oh iya silakan. Tapi buat saya apakah benar kamu bisa mencapai tujuanmu dengan cara kayak gitu? Karena ya syukur-syukur bisa nyampe. Kalau enggak ya enggak. Kalau menurut saya, aku menariknya diri dalam stoik kan selalu begini bro. Apa sih yang bisa kita kontrol? Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Berarti cara pola makan, pola kehidupan. Maka stoik kan sangat mengatur untuk pola tidur, pola dia untuk makan, tidak boleh semua hal yang berlebih-lebihan, menjaga diri kita. Stoik kan senang banget puasa, bro. Stoik sangat senang sekali dengan puasa. Dia bilang, menurut dia, makan mewah. So, itu makanan doang kok, cuma buat lo hidup kok. Lu nggak perlu makan itu yang over. Makanya kan dia suka tidak suka masih aliran yang apa tuh? Yang berkaitan dengan kelihatannya apa? Aduh, kok jadi lupa. Kesenangan itu kan. Epikurian. Jadi buat gua pribadi, ya kita hidup ini untuk apa? Kita hanya menikmati apa yang ada. Makanya kalau ini menarik sih bro. Gua hampir tiap hari ya. Gua belakangan tiap hari. Karena pola makan gue yang sekarang bro. Gue makan hampir sama terus bro makanan. Tidak pernah berubah. Makan yang sama berulang-ulang setiap hari bro. Dan itu tadi lo makan cepat banget ya. Baru ngomong gue makan dulu, tiba-tiba udah kelar tuh 5 menit kayaknya. Ya itu makan gue yang masak bro. Jadi gue masak dulu makanannya, gue yang masak sendiri gitu dan sebagainya. Gue enjoy itu, gue melakukan itu. Jadi kalau lu tanya makanan gue apa sih? Gue makanan gue cuma telur,
Daging, terus sama telur, daging. Hari ini makan apa? Sama alpukat. Mahal tuh, Bro. Sama mahal. alpukat udah. Mahal. Cuma 3 macam. Dagingnya Ya, wagyu. enggak lah, enggak wagyu. Tapi pertanyaan yang menarik adalah itu yang gue lakukan sih, Bro. Jadi kalau ditanya setiap hari lu bosan nggak? Enggak, gue nggak bosan, Bro. Iya. Jadi pertanyaan mereka kalau dulu juga sama. Kalau gue makan, misalkan makan sayurnya Padang, karena gue nggak makan nasi Padang kan, sayurnya Padang yang gue makan. Sebentar, Bu, sebentar. Ini ada pertengkaran ya. Ada tangga tuh kayaknya. Percintaan, ya kan? Karena biasanya kan setelah terjadi pertengkaran, maka akan terjadi hubungan yang saling akrab satu sama lain pastinya. Nah, udah aman, udah diusir-usirin. Jadi buat gue ngerasa makanan yang gue makan, gue kenapa harus bosan? Karena ya itu yang hidup yang gue jalanin. Makanya istri gue sering ngomong, makan apa? Nggak tahu, gue juga bingung makan apa aja deh, yang penting gue makan gitu. Yang penting gue bisa hidup, ini vessel gue sih, men. Itu aja sih. Itu kayak apa, kalau ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abu Bakar tuh bilang begitu. Jadi makan untuk menegakkan punggungmu aja yang penting gitu. Cakep tuh. Iya kan? Wah, itu cakep tuh. Aku suka tuh. Gitu loh, jangan sampai Yes, jangan sampai lemes lah. Yang penting ya, karena gue jadi paham kenapa ajaran Muslim adalah berpuasa itu sebenarnya membuat tubuh kita makin sehat. Itu ada penelitian ilmiahnya. Tapi buat gue pribadi adalah this is our vessel gitu loh. Ya mungkin yang denger ini ada yang nggak setuju. Tapi ini pilihan sih. Gue bilang ini pilihan saya. Ini pilihan hidup gue sih, men. Ya menarik ketika sih. Gue memilih itu. Kalau vessel kan lo bilang ya, misalnya mobil. Mobil itu kan didesain udah komprehensif. Iya, betul. Lo kasih bensin kebanyakan juga nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kalau modif aneh-aneh, malah bahaya sebenarnya tuh. Bannya lo modif aneh. Exactly. Kadang-kadang malah membahayakan sebenarnya gitu. Exactly. Ya, kan? Jadi pertanyaan menarik adalah buat kita apa yang harus kita lakukan. Ya, yang penting bagaimana jalanin. Yang namanya mobil aja kita punya umur bisa 10 tahun aja mobil udah bagus, Bro. Ya, betul. Ya, nah, tubuh kita ini puluhan tahun loh, men. Kalau bahasa gue mungkin agak kasar adalah seberapa banyak kita memperkosa tubuh kita untuk kegiatan-kegiatan yang which is tidak membuat kita sehat. Which is apa? Tidur terlalu malam. Nah, benar. Terus kemudian kita begadang memberikan asupan karbohidrat yang terlalu banyak ke tubuh kita. Itu bagian dari ini ya, Bro, bagian tadi itu ya, menyerah kepada rasa senang. Betul. Kan itu kan. Makanya stoik itu suka banget sih, Bro. Kalau nggak salah Musonius Rufus deh, Bro, yang dia sangat memperhatikan berkaitan hal itu tuh. Gue belum punya. Makanya Rufus tuh. Gue juga belum punya. Itu gue baca dari satu buku yang menjelaskan tentang Musonius Rufus, karena beliau mengatakan tidur aja pun mereka nggak pusing. Gelar tikar juga tidur katanya. Buat apa dipusingin kata kehidupan ini, kan gitu loh. Ya, tapi paling nggak kita respect our body untuk mencapai tujuan tadi. Sampai udah waktunya, dia bilang kan, saya kan ngomong, jangan jauh-jauh dari kapal. Weh, balik kata kaptennya, naik kapal kan. Kita pergi kan, men. Itu sih. Iya. Soalnya kan tadi dia omongin bahwa apa ya, ini esensinya kan segala tindakan itu harusnya with reference to an end kan, harus ada tujuannya. Yap, betul ada tujuannya. Jadi, makan tujuannya apa? Tidur, nggak tidur juga harus ada tujuannya, ya kan gitu. Jadi bukan sampai nggak tidur tanpa tujuan yang jelas gitu kan. Betul. Jadi kehidupan kita itu ya jangan udah tidurnya nggak benar, kita masukin makanan-makanan yang which is membuat tubuh kita nggak sehat, kemudian membuat kita jadi sakit. Pertanyaannya kita bilang, kita mau memberikan sesuatu buat orang lain. Nah, itu kan jadi pertanyaan menarik kan. Are you sure gitu loh? Lu yakin lu mau memberikan yang terbaik? So, yang hal sederhana adalah lu bisa ngontrol kok. Apapun bisa lu kontrol. Pikiran lu, perkataan lu, perasaan lu, perilaku lu bisa kontrol. Kenapa nggak bisa? Tinggal bagaimana ketika memanfaatkannya buat hidup kita jauh lebih baik. Gitu sih, Bro. Bijaksana banget. Bijak banget memang si Arif ini, luar biasa. Gue kenal dia dulu nggak begini loh, tahun 2000. Nggak. Ketemu orang mainin bacok, Bro. Di rumah bahkan apa tuh Padang bukan Marco namanya, di Blok M situ lah. Oh iya. Ya Marco kan? Marco apa sih? Udah tutup. Marco yang baru-baru. Oh iya, apa ya? Iya. Pokoknya yang mau makan Padang mewah lah di Blok M itu. Iya. Dulu dia. Ya kalau dulu kan gue makan bisa banyak, Bro. Sekarang kalau gue mau makan banyak, gue mikir gini,
Gue selalu munculnya gini bro, setiap gue mau makan banyak, gue mikir, lu mau ngapain, Rif? Nah, Lu mau ngapain gitu loh? Lu mau ngapain? Lu mau berkarya? Lu mau melakukan sesuatu? Terus lu nikmatin kenikmatan sementara. Jadi kalau mau makan enak, maunya apa? Ya udah makan dikit, makan tapi enak gitu loh. Kalau gue sih sehari-hari Senin sampai Jumat sih makanan gue apa ada yang ada aja di rumah gue makan. Gue masak sendiri daging, gue bikin sendiri steak, gue bikin steak itu sendiri. tadi tuh yang ada tuh wagyu ya kan. Nggak. Nah, gue nggak makan wagyu, gue makannya yang biasa aja daging, terus gue masak sendiri gitu kan. Ya terus kemudian gue kasih telur, gue cuma makan itu aja. Terus alpukat gue makan, udah. Jadi daripada gue pusing kalau mama gue lagi keluar, gue lihat aja Padang, ada Padang nih, cari kikil, udah selesai. Ya. Tinggal gue makan kikil, tapi gue nggak masukin karbo. Yang penting gue bisa hidup, selesai. Kenapa? Kalau gue makan kikil, perut gue kenyangnya lama, bro. Gitu. Oh, lo kasih sayur, perut lo laparnya cepat. Kerucukan, oh gitu. Yo, ya, men. Iya dong, gue menjaga diri gue kan. Lanjut ya. Ya. Sekarang jika terakhir nih. Belum, ya. 2 kalimat terakhir nih. Ya, sekarang jika tidak ada yang menakutkan bagi unsur-unsur itu sendiri dalam perubahan konstannya menjadi satu sama lain. Mengapa seseorang harus cemas? Nah, ini asik nih. Memandang perubahan dan peleburan semua yang akan datang. Jadi maksudnya gak usah takut kalau mati, udah gitu kan? Ya, betul. Ini selaras dengan alam dan tidak ada yang bahaya yang selaras dengan alam. Asik. Jadi ini simpulannya ya. Jadi sesudah melihat tadi ya segala elemen tadi ya. Apa namanya, hidup kita tuh hanya sesaat, tubuh kita sesaat, nanti juga melebur. Kan terus kenapa mesti takut sama perubahan dan apa ya, hilangnya kita. Iya. Takut. Kenapa harus ditakutin? Jadi gue jadi sempat kepikiran kemarin, enggak waktu itu beberapa waktu yang lalu sih ya. Jadi gue mikir, lah kalau mati juga dibakar terus kenapa pusing? Iya. Soalnya kan ini kan dibilang ya semua hal tadi kan selaras dengan alam dan tidak ada yang buruk dengan hidup selaras. Iya. Kalau dulu awalnya mikirnya enggak deh, kalau mati harus gugur. Iya, tuh menarik bro ya. Gue kemarin kan apa namanya, yang live sama temen, mungkin lu kenal ya, sama Hengki Yuliansyah itu ya. Nah itu asal muasalnya itu gara-gara kita ngobrol soal politik lah gitu ya. Terus dia bilang, gue kepikiran, menurut gue sih satu-satunya syarat untuk jadi politisi yang baik itu harinya dia harus tidak takut mati sih. Iya. Karena susah kalau dia masih takut mati, Bos. Iya. Ya, karena ntar begitu kepilih terus yang mendukung nggak terima terus akhirnya diikutin, kan takut kan? Iya, baper. Iya kan? Jadi dia harus sangat berani gitu. Nah, itu yang challenging tuh, gimana caranya memproduksi orang-orang kayak gitu untuk menjadi. Ya, ini ada cerita sih. Gue nggak tahu, mungkin lu juga tahu sih bro, katanya kan kemarin gua ngeliat dari mana gitu, ada satu partai, lalu tahu siapa lah partai itu lah. Partai yang paling rame, anak-anak muda paling rame. Kan partai itu katanya kan masuk di salah satu DPRD ya. DPRD. Itu juga menarik kan. Jadi kelihatannya begitu ada budget yang mau dinaikkan buat mereka semua diem kan. Aman. Oke gitu ya. Ya oke gitu ya. Yang penting kita sama-sama. Oke ya, setuju ya. Nah, itu denger gosipnya kayak gitu. Jadi buat gua pribadi bener sih, gue setuju sama lu. Di mana dia bisa nggak mempertahankan idealis. Kadang-kadang kesulitannya mereka adalah coba kalau kita perhatikan, galaknya itu cuma di awal, makin lama kelihatannya sudah itu. We are equal, man. Katanya enggak, kita netral. Takut mati. Ya kan, takut mati. Takut mati itu definisinya luas ya, termasuk misalnya takut difitnah, takut. Iya, kompromi lah, gue sih ngeliatnya kompromi. Banyak hal yang dikompromikan. Jadi kayaknya kalau mau makin banyak yang begitu ya, itu para pengurus partai harus dipoki sama meditation sini bos ya, supaya nanti kalau dia menjabat itu dia nyantai gitu. Kalau kalah juga nggak stres ya kan. Iya. Yang aku suka itu sih bro, siapa yang Pak Dedi siapa itu, yang dia suka bagi-bagi makanan ke orang-orang susah sebelum dia menjabat, dan kemudian dia angkat menjadi gubernur apa wali kota gitu, terus sekarang jadi anggota DPRD. Pernah diwawancara sama Deddy Corbuzier kok, namanya Deddy siapa, orang Purwakarta atau mana gitu.
Nah, menurut gue orang-orang yang kayak gitu sih yang sebenarnya Indonesia butuhkan. Nah, itu kan satu bos yang kelihatan ya, pucuknya ya pilih. Yang challenging lagi yang stay bos, para karyawan itu. Yang ngurusin. Kan yang kepilih itu kan 5 tahunan ganti kan. Tapi kan ada orang Iya. itu yang Ya, kepala betul. dinas lah, sekda lah, ya kan. Itu kagak ganti-ganti tuh. Iya. Ya makanya kenapa perubahan mau dibuat apapun ya mereka nggak diganti ya sulit. Iya, benar. Ya. Ini kok kita ngomong politik, malu mau jadi anggota Karena politik. mau ngomongin tadi. Jadi Oh iya. itu melihat hidup itu ngalir, ya toh kita akan mati segala macam kan, keinginan itu nggak akan ada ya kan, termasuk tadi ya buat keputusan yang akan membuat gua mungkin terbunuh ya nggak apa-apa juga, emang itu udah hukum alam kok gitu. Ya buat gua stoik sih sangat membantu di masa-masa kayak gini. Makanya belakangan kan kalau di Stoik Indonesia mulai mereka banyak yang komentar, banyak yang nanya dan sebagainya, gua ngomong dari sudut gua kan gitu loh. Jadi kalau gua ngomongin marah, gua mikir-mikir lama-lama gitu. Buat apa gua marah? Terus ada yang ngomong kan, di psikologi tuh marah perlu supaya terjadi penyeimbang. Gua ketawa. Terus kalau marah, oke. Pertanyaannya, emang kalau sudah marah, kortisol lo nggak naik? Kalau lo bisa marah tanpa kortisol naik sih, lo silakan aja lo marah. Itu kan sama aja seperti tumor tadi. Iya. Marah dan diperlukan kemudian harus diekspresikan tuh sebenarnya cuma salah satu aliran ya di psikologi yang namanya psikoanalisa itu. Psikoanalisa itu kan basic asumsinya adalah perilaku orang itu karena sesuatu yang direpres kan. Nah, makanya itu cara penyembuhannya adalah dikeluarkan, katarsis kan. Iya, gue setuju. Kalau dari sudut itu gue setuju. Tapi pertanyaan menarik, buat apa kita tiap hari marah-marah? Sekarang pertanyaan, emang ada gunanya buat gue marah-marah? Kalau dalam konteks terapi, I can understand. Tapi kalau lu setiap ada ketidakadilan, lu marah. Setiap tidak ada ini, lu marah. Setiap hal yang tidak, ini lu ngamuk. Setiap hal ini lu ngamuk. Buru mati lu sebelum itu semua beres kan gitu. Sedangkan tujuan hidup kita kan, itu ya itu yang disebut namanya kayak tumor tadi bro. Iya betul. Nah itu betul. Tadi poin bagus tuh yang di poin nomor berapa tadi itu. Iya. Seperti tumor di dalam kita yang kita nggak menyakiti jiwanya sendiri sebenarnya. Menyakiti dirinya sendiri. Jelas banget tuh kayak tumor, tapi kitanya sendiri menganggap itu normal, kan konyol buat gua. Nah sekarang apa yang mau gua bilang normal lagi? So lu mau hidup dengan cara itu? Ya silakan, itu pilihan lu kok. Tapi pilihan gue cuma mengatakan, maka di artikel gue tulis kan kemarin di Stoik Indonesia, umur 46 tahun, gue makin mikir, ngapain gue marah ya? Masa lu 46? 46 bro. Bukannya 38? Ya bolehlah 38. Kalau gue 38, gue ngalahin lu nanti bro, jangan. Terus gue mikir, ngapain gue takut? Udah, just enjoy aja. Ada hal nggak berjalan, daripada gue pusing, dia nggak oke, ya udah, kalau lu mau mundur aja. Kayak karyawan gue gitu bro, kalau lu nggak jalan nggak bagus, lu mau resign, ya kapan, gitu aja. Kalau lu bagus kerjanya, ayo kita berjuang. Oh lu banyak alasan, oh mungkin lu nggak cocok sama gue, udah nikmatin aja hidup lah. Daripada gue stres gue ini mah santai aja, enjoy. Luar biasa emang sih. Stoik sama NLP jadi begini nih jadinya nih. Iya. Ya ntar lagi juga lu bakal lebih gila pada gue sih, kepada saat umur 46 sih bro. Kayak apa ya gue? Jadi gue masih agak iya, lu bayangin harapan bisa jadi kayak lu ya, masih 10 tahun. Salah. Jauh salah. Lu over daripada gue bro. Kenapa? Karena gue sadarnya baru 2 tahun bro. Masa 2 tahun bro? Kan lu baru sadar 2 tahun stoiknya. Ikan stoiknya, tapi ngototnya kan udah lama. Oh kalau ngototnya memang betul. Kalau ngotot itu memang dari lahir sih. Gue udah ngotot. Iya makanya. Lu kan ngotot, cuman direm dikit sama stoicisme. Ya, tepatnya sekarang gua masih punya ambisi ada. Iya. Tapi kalau lu tanya ambisi gua bener-bener memperhitungkan banget sih bro. Nah, itu. Jadi kayak memperhitungkan ini mau gue jalanin apa enggak. Terus kalau gua bilang ini ada risikonya nggak? Makanya gua ngomong sama si partner gua kan, Coach Adi. Dit, lo rem gua ya. Kalau gua kelihatannya sudah memakai nafsu gua untuk melakukan sesuatu, lo rem gua. Dia bilang, oke. Gue curiga oke-nya dia adalah dia nggak ngerem gue. Gue curiganya gitu. Dia melihat lo yang seharusnya adalah ngegas. Iya, dia melihat gue seharusnya begitu, bro. Jadi, makanya pelajaran penting buat gue stoik itu,
Gitu bro, makanya kalau ditanya hubungan gue sama pasangan berantem makin kurang sih bro. Iya, kayaknya gue Durasi cerita-cerita pertemuan lo itu lebih harmonis lah gitu. Iya, ribut-ributnya juga udah makin kurang. Jadi kalau orang di rumah katanya berantem sama pasangan, gue inget kayaknya lebih banyak berantem mungkin 6-7 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Padahal dulu jarang ketemu, yang sekarang yang sering ketemu malah baik-baik aja. Karena lebih ini, kalau sering ketemu tuh mungkin juga apa ya, sisi-sisi lain tuh makin banyak kelihatan. Ya. Mungkin bukan itu. Sebenarnya sisi itu gue udah lihat sih bro. Sisi itu udah gue lihat. Sisi itu udah gue lihat. Cuman hanya gue lebih memutuskan untuk tidak melakukan itu. Satu. Yang kedua, hubungan gue sama anak-anak gue juga makin bagus sih bro. Jadi hubungan gue sama anak gue cuma mikir gini, gue mau jadiin apa nih? Gue mau kemana nih? Kayak kemarin gitu ya. Jadi anak gue yang kecil ini berantem sama temennya. Jadi berantem musuhan. Istri gue yang ngomong, wah dia musuhan. Emaknya nelfon kita katanya gitu kan. Sampai begitu ya? Mungkin ini gara-gara men, katanya mungkin gara-gara cewek katanya. Gara-gara cowok. Gara-gara cowok. Karena anak gue yang kecil kan cewek gitu ya, remaja. Ini masuk di rekaman loh, nanti anak lo nonton. Nggak mungkin nonton. Tapi sebagai informasi ya, anak gue itu juga dulu itu gue kasih stoik sih bro. Jadi kita ngebahas satu terus kita bahas stoiknya. Epictetus ya? Yes. Sekarang nggak. Sekarang gue lagi masukin unsur agama bro. Jadi gue membaca satu ayat bab tertentu kita bahas. Ini maksudnya kalau Yesus tuh kenapa ngomong ini? Tujuannya kemana? Ya ini kan gara-gara lu sama gue diskusi ini bro. Karena diskusi ini kan gue jadi mulai muncul ide. Iya kenapa gue nggak melakukan itu pada anak gue? Dan akhirnya si Jenis ini sekarang kemarin istri gue ngomong, Pak dia berhasil loh Pak. Dia bayan loh langsung. Bayan. Padahal tadi udah ngeblok WA segala udah diblok sama dia loh. Jadi dibuka. Berarti hubungannya mulai baik. Terus dulu ngambekan mulu. Waduh kalau dulu ngambek bro, ampun-ampunan gue. Nah, sekarang udah jauh lebih baik. Anak gue yang gede, ternyata gue juga baru anak gue ini pinter banget, bro. Saking pinternya, dia suka menggunakan kekuatan pikirnya gila-gilaan. Saking gila-gilaannya, dia suka memaksa dirinya sampai akhirnya kepalanya pusing, bro. Bahkan pernah gue nemuin dia sampai mimisan, bro. Ini serius, bro. Jadi sampai satu ketika, gue baru nanya kemana? Waktu ketika gue membaca satu ayat kitab suci, bro. Kita baca bareng-bareng. Yuk, coba Matthew, apa? Dia diem kayak orang trans. Anak gue kalau trans begitu, bro. Dia diem, trans masuk ke dalam gitu loh. Dipanggil-panggil, nggak nengok tuh. Wah, ini trans sih. Bapaknya nggak bisa kayak gitu, anak gue bisa nih kan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa? Terus dia kayak narik napas dalam gitu. Terus gue tanya, kenapa? Kepalaku pusing. Loh, kenapa pusing? Gue tanya. Mikirin tadi papa suruh refleksi. Gue langsung ketawa, gue bilang, dipikir bener. Ya ampun. Dia tuh dipikir kayak rumus matematika fisika yang mesti mikir loh. Dan akhirnya gue bilang, ini yang menarik yang gue ngomong. Ini salahnya kita. Kesalahan kita adalah kita suka menggunakan kekuatan kita sebagai manusia. Dibandingkan ketika kita membaca ayat kitab suci, kenapa nggak kita minta si pemberinya yang memberikan inspirasi buat diri kita? Nah, itu benar tuh. Benar. Kenapa nggak biarkan saja jalan hidupmu? Aku bilang gitu ke Matthew. Jalan hidupmu, kamu yang ngatur siapa? Dia yang ngatur. Kamu berdoa, Tuhan bimbing aku. Iya. Perjalannya. Jangan gini, gue jalan dulu, udah gagal baru doa Tuhan, gue mau kaya, gue minta jalan. Salah. Yang hari ini gue pelajarin, bro, adalah ketika gue melakukan, gue cuma bilang, Tuhan, bimbing gue dong, gue harus gimana nih? Nah, baru gue jalan nih, bro. Baru gue jalan. Kalau dulu enggak. Itu poin menarik, Gus. Jadi waktu gue kan belakangan banyak itu ya, langganan tuh nontonin ceramahnya Ustadz Nu'man namanya, tuh orang Amerika. Nah, dia yang membukakan mata gue bahwa gini, ya kayak poin tadi tuh. Gue dulu tuh takut, Gus. Baca Quran tuh cuma berani ngaji Arabnya aja. Ya. Karena kalau baca terjemahannya suka dibilang bahwa terlalu salah paham. Terjemahan itu suka nggak akurat gitu kan. Iya. Iya, sama kayak kita yang sekarang ini kan belajar filsafat. Benar. Nah, tapi si Ustadz tuh bilang, ya nggak apa-apa kan, lo sanggupnya baru baca terjemahan nih. Lo minta tolong aja. Dan kalau ini beneran mukjizat, kan pasti seburuk apapun terjemahan ya, lo pasti akan dapat sesuatu gitu kan. Betul. Karena ini tujuannya buat seluruh dunia gitu. Jadi
Nah, oh iya juga ya. Maksud gue, kenapa gue nggak memperlakukan ini sebagai sebuah petunjuk gitu kan? Ya ini sanggupnya seberapa, pahamnya, lalu ya ditolonglah, entah gimana lah nanti gue paham gitu kan. Gitu. Nah itu cara pandang ya. Nah Kalau itulah dikaitkan makanya gue bilang, cara pandang ya. oh thank you banget sama filsafat. Iya. Makanya gue bilang, gue thank you banget sama filsafat. Gue thank you banget karena kita ada diskusi ini, bro. Karena ini membuat gue memberanikan diri untuk coba memahami ayat-ayatnya. Walaupun sudah diterjemahin aja, itu pun gue kadang masih mencari bahasa Inggris yang gue compare ke bahasa Indonesia yang masih benar. Gue cari di Ibraninya, gue cari di bahasa Romawinya, di Yunaninya kayak apa. Setelah itu gue baru, oh maksudnya nggak gitu. Baru gue nangkep gitu loh, bro. Jadi ya. Ya, itu namanya beragama dengan kesadaran ya, lah. Gitu. Iya. Ini berarti sebentar lagi kita belajar filsafat ini membuat kita makin dekat sama Tuhan sih. Betul. Harusnya begitu sih. Iya. Karena dengan kesadaran tadi itu. Oke, bro. Oke, lo mau meeting? Gue udah jam 5, bro. Thank you ya. Thank you, bro. Terima kasih. Gue tunggu rekamannya, bro ya. Rekaman dan di YouTube kita. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, yuk, bye-bye.